Kita masuk ke hadis selanjutnya nomor 266 dari Abu Hubairah. Nama beliau adalah A'idh bin Amr al-Muzani radhiyallahu anhu, salah seorang yang ikut serta dalam Bai'at Ridwan. Ya, nanti kita jelaskan insyaallah itu. Anna Abu Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafar. Faqalu ma akhadat suyufullahi min aduwillahi ma akhadha. فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأتاهم فقال يا إخوتاه أغضبتكم فقالوا لا يغفر الله لك يا أخي. Hadis ini riwayat Muslim. Terjemahannya, bahwa Abu Sufyan pernah mendatangi Salman, Suhaib, dan Bilal yang sedang bersama beberapa sahabat lain. Maka mereka mengatakan, pedang-pedang Allah belum mengangkat haknya secara penuh dari musuh Allah. Maka Abu Bakar pun berkata radhiyallahu anhu, pantaskah kalian mengatakan seperti itu kepada sesepuh dan pemimpin Quraisy? Kemudian Abu Bakar datang kepada Nabi SAW dan menceritakan hal itu kepada beliau. Maka beliau SAW bersabda justru kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, barangkali kamu telah membuat mereka marah. Jika kamu telah membuat mereka marah, maka kamu telah membuat Tuhanmu marah. Kemudian Abu Bakar mendatangi mereka dan berkata, saudara-saudaraku, apakah aku telah membuat kalian marah? Mereka menjawab, tidak, semoga Allah mengampunimu wahai saudaraku. Di sini teman-teman sekalian, seperti tadi, seperti biasa kita akan ambil pelajaran-pelajarannya. Potongan pertama adalah sahabat Nabi yang mulia Abu Hubairah, A'idh bin Amr al-Muzani radhiyallahu anhu adalah salah satu orang yang hadir di Bai'at Ridwan. Bai'at artinya pengambilan janji setia. Nah, janji setia. Dan Ridwan artinya keridhaan. Ini terjadi pada saat Nabi SAW akan umroh. Setelah perang Ahzab, ya, perang Ahzab terjadi, perang Khandaq di tahun 5 Hijriah, ada 10.000 pasukan yang menyerang Madinah dan mereka diporak-porandakan dengan angin yang Allah utus selama 43 hari mereka mengepung Madinah. Beberapa hari setelah itu, Nabi SAW tiba-tiba keluar mengajak para sahabat, kurang lebih jumlahnya 1.400 orang. Ya, ada yang mengatakan 1.400 sahabat dan satu Nabi, jadi 1.401 atau 1.400 bersama sudah masuk dalamnya Nabi SAW. Jelas mereka keluar, mereka pakai baju ihram ingin umrah. Dan orang-orang Quraisy pada saat itu ketakutan. Karena mereka baru saja menyerang Madinah. Mereka pikir akan terjadi ya, penyerangan ke Mekah oleh kaum muslimin. Waktu itu juga Nabi SAW membawa hadju, hewan-hewan kurban yang akan dikurbankan. Dan ini biasanya orang pahami hanya di musim haji. Padahal sebenarnya setiap haji ataupun umrah kita dianjurkan untuk berkurban ya. Hadju namanya. Dan biasa mereka meletakkan di leher hewan hadju ini untuk membedakan dengan tunggangan-tunggangan mereka tanda ya dari kain-kain ya, biasanya mereka kasih tanda. Mereka orang-orang Arab sudah tahu ini berarti hewan kurban ya, untuk dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu itu Nabi SAW perintahkan semua sahabat bawa pedang, tapi mereka tidak pakai baju perang karena mereka pakai ihram. Ringkas cerita, orang-orang Quraisy dengar kalau muslimin sudah keluar dari Madinah. Dan mereka waktu itu kena tahu jumlah muslimin sekitar 1.400 orang, mereka keluar sekitar 3.000 orang dari Mekah. Nabi SAW dengar Quraisy keluar dengan pasukan besarnya dan dengan pakaian perang untuk menghadapi muslimin. Maka Nabi SAW bilang kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang tahu jalur khusus yang menuju ke Mekah, bukan jalur umum yang biasa kita lewatin ini. Ada satu orang sahabat tidak disebutkan dalam sirah Nabawi, nama beliau radhiyallahu anhu. Dia cuma mengatakan saya Rasulullah. Karena beliau dulu penduduk Mekah dan tahu betul di kalikunya padang pasir di sekitar Mekah. Maka pada saat itu pun Nabi SAW mengikuti orang itu. Lalu pasukan semuanya jumlah sahabat yang 1.400 ikut dengan sahabat tadi itu. Mereka lika-liku padang pasir, tiba-tiba keluar sudah di wilayah haram, perbatasan haram. Kalau kita sekarang ini ada Masjid Tan'im, yang biasa juga orang bilang Masjid Aisyah. Kalau anda sudah pernah menginjakkan kaki di Mekah, tidak asing dengan Masjid Tan'im ya. Perbatasan wilayah haram pas mau masuk Mekah. Nah, pas tiba di sekitar situ, tiba-tiba gitu kan. Dan ini kalau sudah masuk kakinya Nabi SAW dan muslimin di wilayah haram, waktu itu mereka pasang bendera ya. Orang-orang Quraisy tancapkan tombak, ada bendera menunjukkan itu batas wilayah haram gitu.
Kalau masuk wilayah haram, Quraisy nggak boleh ganggu lagi. Karena orang-orang Arab akan menyerang Quraisy kalau ada yang mengganggu orang yang sudah mau umroh, ya, atau ibadah kepada Allah. Walaupun pada saat itu mereka musyrik. Mereka anggap wilayah haram dimuliakan, tidak boleh ada pembunuhan di situ. Gitu. Tapi subhanallah, pada saat itu dengan hikmah Allah SWT, tiba-tiba pada saat sudah dekat dengan bendera, unta Nabi SAW duduk. Unta Nabi. Maka coba suruh dorong berdiri, karena kalau sudah masuk wilayah haram saja, mereka sudah aman gitu kan. Dan karena mereka manuver perjalanan tidak melewati jalan umum, maka pasukan Quraisy tidak menemui muslimin. Pasukan Quraisy justru jalan menuju ke kota Madinah. Setelah jauh mereka lihat tidak ada muslimin gitu kan. Mereka kembali, mereka temukan muslimin sudah ada di dekat perbatasan haram itu. Nah sebelum Quraisy datang, unta Nabi SAW duduk, tidak mau masuk ke wilayah haram. Maka para sahabat dorong, ya, untanya Nabi tidak mau berdiri, duduk. Kata Nabi SAW, kata para sahabat, ya Rasulullah, ya, ini sudah ditimpa makruh. Makruh itu kayak sesuatu yang buruk. Kenapa kok unta ini nggak mau masuk gitu? Kata Nabi SAW, tidak. Yang telah menahan dia adalah yang telah menahan gajahnya Ka'bah. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas teman-teman sekalian, akhirnya Nabi SAW menyuruh para sahabat berkemah di situ. Ini batas wilayah haram, berkemah di situ. Orang Quraisy kembali. Mereka kaget, muslimin sudah di situ. Tapi membuat mereka heran, kenapa muslimin tidak masuk wilayah haram? Gitu kan? Ada hikmah Allah SWT tentunya. Ini panjang lebar sudah saya jelaskan di kasus umroh ya setelah perang Ahzab atau perang Khandaq di kajian Sirah Nabawi. Anda bisa kembali insya Allah. Cuma saya tidak ingat sekarang episode keberapa. Kurang lebih ceritanya kayak yang saya sampaikan sekarang. Quraisy pun akhirnya berkemah di hadapan pasukan muslimin. Jadi kalau kita gambarkan ya papan nama ini sama bendera ini adalah wilayah haram. Di sana adalah sudah masuk wilayah haram. Muslimin ada di sisi ini dan orang Quraisy di sini. Ini 1.400, ini 3.000 pasukan. Tapi ini dengan pasukan perang besar gitu ya. Mereka heran kenapa muslimin tidak masuk. Akhirnya mereka mau memastikan perang atau tidak nih. Memang muslimin mau nyerang Mekah atau enggak. Mereka mengutus beberapa utusan lah. Tentu ini panjang ceritanya tapi saya ringkaskan. Satu-satu datang gitu kan. Ada yang amanah, ada yang enggak dari utusan tersebut. Untuk memastikan muslimin perang enggak. Jawaban Nabi SAW sederhana. Selalu serentak sama. Karena lihat hewan-hewan kurban ini. Karena ada hewan-hewan kurban. Mereka tahu ditaruh di kain di lehernya. Ini hewan haji. Kami berihram. Sempat ditanya oleh Quraisy. Lalu kenapa engkau membawa pedang hai Muhammad? Dia bilang berjaga-jaga. Di tengah jalan mungkin ada yang menyerang kami. Kami bisa membela diri kami. Tapi kami pastikan kalau kalian izinkan kami masuk. Kami akan letakkan pedang-pedang kami di sini. Kami akan masuk saja. Gitu kan? Kami akan masuk saja. Umrah lalu kami keluar. Ringkas cerita orang-orang Quraisy tidak mau mengizinkan. Jadi ini bersih tegang pada saat itu. Maka Nabi SAW datangi Umar bin Khattab lalu berkata, hai Umar, pergilah ketemu sama Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan temui, ada di sana di mana? Di Mekah. Dia kan pimpinan Mekah sekarang. Temuin dia. Coba bahasakan baik. Kita kan mau umroh. Kita kasih jaminan kita tidak akan menyerang Mekah. Senjata kita letakkan di luar wilayah haram. Kita masuk dengan ihram. Ada hewan haji. Mereka bisa lihat itu. Mereka bisa awasin kita. Kata Umar, ya Rasulullah, Anda tahu permusuhanku dengan Quraisy luar biasa. Kalau Anda membiarkan aku atau saya yang masuk, maka kalau mereka bicara tidak benar, saya akan perang. Lebih baik Anda utus orang yang lebih lembut daripada saya, dan memang satu suku dengan Abu Sufyan. Kata Nabi SAW, siapa itu? Kata Umar, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dari suku Umayyah, Abu Sufyan dari suku Umayyah. Dan ini sepupu. Lebih gampang mereka negosiasi. Utsman juga lebih lembut. Tidak mudah terbawa emosi gitu. Kata Nabi SAW, pendapat yang baik. Lalu Nabi SAW utus Utsman bin Affan datang masuk ke Mekah ngobrol sama Abu Sufyan. Rupanya Abu Sufyan ini tidak niat mau menahan Utsman, tapi dia lama nggak ketemu Utsman sepupunya, ngobrol akhirnya, gitu kan? Ngobrol-ngobrol, dia bilang Utsman duduklah sebentar beberapa saat kita ngobrol sambil dijamu oleh Abu Sufyan. Nabi SAW khawatir, kok Utsman lambat ini, kenapa tidak kembali? Maka beliau berdiri di bawah sebuah pohon, lalu beliau berkata, wahai muslimin, berbaiatlah. Ya, maksudnya Nabi SAW mengatakan saya butuh janji setia. Jadi apapun yang saya perintahkan itu kan berarti keputusan Allah. Perang ya perang, tidak perang ya tidak perang. Hidup mati untuk agama Islam. Maka semua sahabat pun bersalaman dengan Nabi SAW di bawah pohon sambil mengucapkan janji setianya. Kalau dia akan hidup mati bersama Nabi SAW yang membela agama Islam. Dan ini harusnya sifat kaum muslimin ya, kepada pemimpin tentunya. Bukan kepada pimpinan lembaga, tapi pemimpin negara gitu kan. Selama tidak berbau maksiat maka mereka patuh, seperti itulah. Maka satu persatu membaiat. Setelah itu kurang lebih 1.397 orang membaiat ya tangan Nabi SAW ya,
Ada Utsman bin Affan, beliau tidak ikut baiat karena beliau ada di Mekah, maka Nabi SAW meletakkan tangan beliau ya yang kiri di atas tangan kanan sambil mengatakan ini adalah tangan Utsman, ini mewakili Utsman bin Affan. Maka para sahabat mengatakan ya kami ya tidak mencemburui Utsman, atau kurang lebih makna kalimatnya begitu. Seperti kami cemburi Utsman di tangan Nabi SAW itu. Jadi Nabi sendiri mewakili dengan tangan beliau gitu kan. Sementara kan yang lainnya pakai tangan masing-masing. Berarti sudah 1398. Nah, kan tadi saya bilang 1400 bersama Nabi SAW. Ada satu orang namanya Ja'd bin Qais. Ini orang munafik. Rupanya dia juga ikut di 1400 itu, tapi dia hanya untuk memata-matai muslimin. Pada saat Nabi SAW ambil baiat di bawah pohon itu, dia sendiri sembunyi-sembunyi di belakang unta supaya nggak kelihatan. Setelah semua baiat, ya, 1397 sahabat, Utsman bin Affan diwakili Nabi SAW, ada Nabi SAW di situ, dan satu Ja'd bin Qais, kata Nabi SAW, kalian semua mendapat jaminan surga. Nah, jadi ini 1398 orang sahabat dijamin surga semuanya, gitu kan? Kecuali yang sembunyi di belakang unta merah, itulah Ja'd bin Qais, satu orang. Ya. Karena memang dia tidak mau membaiat. Maka para sahabat sudah tahu siapa Ja'd bin Qais, dia adalah salah satu orang munafik, seperti itulah. Yang jelas teman-teman sekalian, pada itu dikenal dengan baiat Ridwan. Ini yang dikatakan di sini ya. Abu Hubairah A'id bin Amir Al-Muzani radhiyallahu anhu adalah seseorang yang ikut serta dalam baiat Ridwan. Ya, jadi di bawah pohon itu. Tapi pohon ini sekarang Anda sudah tidak akan temukan karena di zaman Umar bin Khattab ditebang. Ya, mulai banyak orang yang datang di situ, mulai sholat di dekat pohon itu, dikeramatkanlah pohon itu, maka Umar bin Khattab suruh tebang. Ya, supaya tidak terjadi penyembahan terhadap pohon tersebut. Karena Nabi SAW setelah baiat pun satu kali itu, nggak pernah lagi kembali ke pohon itu, nggak pernah juga suruh kita ziarah ke pohon itu. Ya, maka Anda tidak akan temukan pohon ini sekarang karena di zaman Umar bin Khattab sudah ditebang. Yang perlu bagi kita adalah kita ambil pelajaran dan ilmunya. Itu pelajaran pertama kita ambil dari nama sahabat Abu Hubairah radhiyallahu anhu, karena ada potongan kalimat baiat Ridwan, ya, atau janji setia yang mendapatkan keridhaan Allah. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, potongan yang kedua adalah anna Abu Sufyan ata ala Salman wa Suhaibin wa Bilalin fi nafar. Ya. Bahwasanya Abu Sufyan dikatakan dalam riwayat ini pernah mendatangi Salman, Suhaib dan Bilal yang sedang bersama beberapa sahabat lain. Faqalu, lalu mereka berkata, para sahabat-sahabat ini, pedang-pedang Allah belum mengambil haknya secara penuh dari musuh Allah. Ya. Faqalu, ma akhadat suyufullahi min aduwillahi ma akhadaha. Ini pelajaran keduanya yang kita bisa ambil dari hadis, yaitu Abu Sufyan radhiyallahu anhu ini dulunya tokoh Quraisy dan tidak beriman kepada Allah sampai pembebasan kota Mekah. Dan pada saat itu, teman-teman sekalian, Abu Sufyan masih baru masuk Islam. Dan para sahabat tahu betul bagaimana permusuhannya dia, gitu kan? Bagaimana permusuhan dia terhadap Islam. Ada juga yang mengatakan perkataan sahabat-sahabat ini sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Tapi Abu Sufyan pernah bertemu dengan mereka, gitu ya. Maka sahabat ini menyinggung karena Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir. Ya. Ada yang mengatakan ini awal masuk Islam, ada yang mengatakan sebelum masuk Islam, dan lebih dekat pendapat mengatakan sebelum masuk Islam, gitu kan. Maka sahabat-sahabat ini yang mulia, Salman, Suhaib, Bilal, kalau Anda perlu tahu ini adalah dulu orang-orang yang jadi budak memang, gitu kan. Salman dulu budaknya orang Yahudi di Madinah. Suhaib dan Bilal juga budaknya orang-orang di Mekah, gitu kan. Dan mereka tahu bagaimana kebencian Abu Sufyan terhadap Islam. Maka begitu lihat Abu Sufyan, mereka menyinggung, tiga orang ini menyinggung. Mereka mengatakan, pedang-pedang Allah belum mengambil haknya secara penuh dari musuh Allah. Maksudnya ini Abu Sufyan ini musuh Allah. Harus dibalas dengan pedang-pedang Allah ini. Maksudnya ini hukumannya harus hukuman mati orang ini. Gitu. Seperti itulah. Makanya dari perkataan ini lebih cenderung dikatakan Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam. Ya. Karena kalau sudah masuk Islam itu tidak layak untuk dikatakan seperti itu ya. Nah, bagi kaum muslimin, dan bagi akidah seorang muslim, kalau seseorang sudah masuk Islam, maka telah terhapus semua yang masa lalunya dia. Nah, tidak ada hubungannya lagi, kita tidak akan mengenang. Umar bin Khattab dulu juga pernah menyiksa muslimin, tapi tidak dikenang lagi. Ya setelah dia meninggal dunia, gitu kan. Setelah dia masuk Islam, maksud saya. Setelah masuk Islam tidak lagi dikenang kesalahan-kesalahannya masa lalu, seperti itulah.
Nah ini perkataan yang diucapkan 3 orang sahabat yang dipandang, ya kalau dalam pandangan orang Quraisy itu lemah sebenarnya. Karena Salman budak orang Yahudi. Dan akhirnya bebas setelah memberikan, kalau saya tidak salah 1000 pohon kurma. Ya, baru dia bisa bebas, dan akhirnya bebas. Nabi SAW juga membantunya dan suruh sahabat membantu. Suhaib juga begitu. Ya. Bilal juga begitu. Kita tahu budak-budak Umayyah bin Khalaf. Ya. Kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar. Seperti itulah kurang lebih. Maka mereka mengatakan kalimat ini karena mereka menganggap ini mumpung belum Islam, maka hukumnya adalah hukum Allah, ini harus dipenggal ini. Harus pedang-pedang Allah kena kepada Abu Sufyan. Seperti itulah. Kemudian potongan yang ketiga dari hadis adalah Abu Bakar menanggapi pada saat itu radhiyallahu anhu. Maka faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ataquluna hadza li syaikhi Quraisy wa sayyidihim? Apakah kalian mengucapkan kata-kata seperti ini? Pantas ya kalian ucapkan seperti ini kepada sesepuh dan pemimpin Quraisy? Artinya biar dia juga kafir, dia ini tokoh masyarakat loh. Abu Bakar katakan seperti itu. Jadi seakan-akan masa kalian pantas katakan ngancam dengan pedang segala macam. Nah ini tokoh-tokoh Quraisy. Seakan-akan Abu Bakar berharap lebih lembutlah sama orang-orang seperti ini. Mungkin dengan dia masuk Islam gitu kan. Dan seterusnya seperti itulah. Nah, kemudian Abu Bakar pun mendatangi Nabi SAW dan menceritakan kepada beliau. Tadi 3 orang itu, Salman, Suhaib sama Bilal, bilang seperti ini kepada Abu Sufyan. Dan saya bilang seperti ini ya Rasulullah. Seperti itulah ya. Jadi ini juga sebuah adab yang Abu Bakar sampaikan atau yang lakukan. Bagaimana beliau setelah mengucapkan kata-kata itu khawatir ada salahnya. Walaupun menurut dia tidak salah. Dia ingatkan Salman, Suhaib dan Bilal. Jangan ucapin begitu dong sama pemimpin orang Quraisy begini. Ya. Jadi dia masuk Islam, dia punya pengaruh juga. Walaupun nantinya masuk Islam gitu kan. Maka, tapi dia khawatir, dia salah. Dia sampaikan, ya Rasulullah, tadi saya ucapin ini. Bilal sama Suhaib sama Bilal ucapin ini, saya ucapin ini. Bagaimana ini? Ya, seperti itulah kurang lebih. Dan ini termasuk adab Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam menyampaikan apa yang dia ingin tahu yang lebih benar dari Nabi SAW. Potongan selanjutnya, ya, potongan yang keempat kurang lebih dari hadis ya. Ya. Nah, potongan pertama tentang Baiat Ridwan, Abu Hubairah. Potongan kedua adalah bagaimana Salman, Suhaib dan Bilal mengatakan kepada Quraisy. Potongan ketiga Abu Bakar ya menegur mereka. Kita masuk sekarang ke potongan keempat, yaitu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, la'allaka abghadtahum. Wahai Abu Bakar, sepertinya kau telah membuat mereka marah. Siapa mereka di sini? 3 sahabat yang dianggap susah miskin tadi. Salman, Suhaib dan Bilal gitu kan. Tentunya di awal-awal Islam ya. Karena nanti setelah meninggal Nabi SAW, Bilal termasuk orang kayanya muslimin. Apalagi setelah ikut dalam perang melawan Persia. Dengan hanya 12.000 pasukan dan mayoritasnya banyak yang terbunuh pada saat itu. Mereka mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Gitu kan. Begitu juga dengan Salman, hadir juga di Persia. Nah, kalau Suhaib saya tidak ingat, tapi sahabat-sahabat ini menjadi kaya raya setelah meninggal Nabi SAW. Maka Nabi SAW menegur Abu Bakar sambil mengatakan, la'allaka abghadtahum. Sepertinya kau telah membuat mereka marah ya Abu Bakar. Lain kunta aghdabtahum, kalau seandainya kau telah membuat mereka marah, laqad aghdabta rabbak, maka engkau telah membuat Tuhanmu marah. Ya. Dan di sini Nabi SAW membela 3 orang sahabat tadi. Ya. Karena menurut Nabi SAW tidak ada sesuatu yang salah yang mereka lakukan. Karena ini Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir dan bahasanya jelas gitu kan. Bahwasanya kalau Allah mengizinkan, pedang-pedang Allah punya hak untuk membunuh orang seperti ini. Karena dia menyiksa muslimin dulu di Mekah. Bahkan Abu Sufyan lah otak daripada ya peperangan Badar. Karena dia mengirim surat kepada orang Quraisy untuk datang membelanya. Walaupun setelah kafilahnya lolos ya dari keserangan muslimin, dia sempat meminta pasukan untuk kembali. Tapi dia pertama mengundang mereka. Di perang Uhud, Abu Sufyan yang pimpin. Karena merasa kenapa kok di Badar mereka kalah. Di perang Ahzab, ya, perang Khandak, Abu Sufyan pimpinan Quraisy 4.000 pasukan. Dan sisanya suku-suku Arab ikut semua dengan Quraisy. Termasuk Yahudi dari Khaybar ikut pada saat itu. Nah, dia pemimpinnya gitu. Maka dianggap luar biasa. Bahkan Abu Sufyan pada saat masuk Islam atau awal mengucapkan syahadat karena ketakutan bersama Nabi SAW. Masih sempat berpikir di awal Islamnya itu. Bagaimana dia menyusun pasukan Quraisy. Tapi dia jadi kaget setelah itu Nabi SAW lewat sebelahnya sambil mengatakan, waktu itu Abu Sufyan lagi menghadap ke Ka'bah, lihat muslimin berkumpul, menguasai Mekah. Itu di benaknya.
Bagaimana caranya dia kumpulkan lagi kekuatan Quraisy untuk melawan muslimin. Padahal dia sudah syahadat gitu kan. Di awal-awal Islam. Kata Nabi SAW, hai Abu Sufyan, kalau kau jalankan apa yang kau niatkan, Allah akan menghinakanmu. Maka Abu Sufyan pun takut pada saat itu. Lalu dia akhirnya kokoh dengan keislamannya karena dia tahu apa yang pun yang disebut dalam hatinya. Nabi SAW tahu, Allah memberitahukan kepadanya. Seperti itulah. Pelajaran terakhir teman-teman sekalian di sini adalah potongan yang kelima. Fa'atahum faqal ya ikhwata aghdabtukum qalu la yakfirullahu laka ya akhi. Wahai saudara-saudaraku, kata Abu Bakar, segera Abu Bakar datangi Salman, Suhaib dan Bilal. Wahai saudara-saudara, apakah aku telah membuat kalian tersinggung, marah dengan teguranku tadi? Kata mereka, tidak, dan semoga Allah maafkan kau saudaraku. Maksudnya kalaupun kau sampai dianggap itu sebuah dosa, semoga Allah maafkan kamu. Dan ini teman-teman adab dalam Islam. Bagaimana kita diajarkan dalam Islam untuk ya betul-betul hati-hati dalam menghisap diri kita dalam segala hal. Menghisap diri dalam segala hal. Jangan sampai, ini sering saya ingatkan, mudah-mudahan Allah jadikan ini peringatan buat saya secara pribadi dulu, baru kemudian teman-teman sekalian. Jangan sampai kita menuju akhirat membawa dua hal, yaitu dosa dan musuh. Usahakan bertobat kepada Allah SWT dari dosa dan musuh. Jangan selalu punya masalah sama orang. Orang masalah sama kita terserah dia, tapi kita jangan punya salah sama orang lain. Sehingga akhirnya dia memanen pahala kita pada hari kiamat. Ya. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang punya masalah dengan saudaranya, selesaikan sekarang di dunia. Sebelum datang akhirat tidak ada manfaatnya dinar dan dirham. Gitu kan. Maka itu konsep dasar, jangan seperti itu. Tapi sibukkanlah menuju ke akhirat membawa dua hal. Yaitu membawa amal saleh dan teman yang saleh. Ya. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat, amal saleh tentu kita sudah tahu akan beratkan timbangan amal kita dan kita akan insya Allah bisa masuk ke dalam surga atau mendapatkan derajat di surga. Kalau teman saleh disebutkan dalam riwayat bahwasanya akan ada seseorang nanti mukmin setelah masuk surga dia mengatakan, ya Allah, aku mengingat sahabatku dulu di dunia, ada yang aku kenal, aku tidak lihat dia di surga. Kata Allah SWT, pergilah dan carilah. Kemudian dicari, ternyata ditemukan di neraka. Lalu Allah pun keluarkan. Orang-orang pada bertanya, kenapa orang ini dikeluarkan? Sama-sama kita di neraka, ahli neraka bertanya. Maka para malaikat menjawab, karena pertolongan atau syafaat temannya dari orang-orang beriman. Oleh karena itu kita harus punya teman orang beriman yang bisa menyelamatkan seseorang dari kita kalau masuk ke dalam api neraka. Wa na'udzubillah, tentunya kita tidak berharap tidak masuk ke dalam neraka.